Assalamualaikum Pak Lemar. Waalaikumsalam Pak Sadri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Pak Sadri gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Dengan melalui hari-hari yang sangat-sangat melelahkan, tapi kita harus tetap semangat. Seperti yang disebutkan oleh PP kita, Ibu Dewi Lubis, ya kan? Dengan apa namanya? Pemacu semangatnya. Iya, yel-yelnya itu. Iya. Gimana? Bapak masih ingat itu? Masih Pak. Gimana? Semangat. Semangat. Nah, jadi harus semangat kita. Pak Nemar. Iya Pak. Jadi sebelum kita melakukan supervisi, saya ingin mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian. Jadi apakah nanti rubrik penilaian Bapak itu nanti sesuai nggak dia dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian pertanyaan nanti saya akan ajukan ke Bapak. Yang penting dia disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap. Paham ya? Oke, pertanyaan pertama Pak Nemar, kira-kira atau Bapak ingin saya itu membantu mengembangkan potensi Bapak yang mana? Potensi Pak ya. Iya. Kalau saya sih inginnya potensi itu yang dikembangkan itu yang komunikasi efektif gitu Pak dalam proses coaching. Pertama dalam mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik Pak. Saya kira itu yang memang harapannya untuk dikembangkan. Harapan ke depannya ya. Iya benar Pak, benar. Oke, kemudian bagaimana nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Ya, saya pengennya Bapak mengamati saya saat saya mengajukan pertanyaan terbuka, mendengarkan aktif, seperti itu loh Pak, dan memberikan umpan balik. Mohon jangan perhatikan bagian saya yang menyesuaikan pendekatan Pak, tolong jangan diperhatikan dulu Pak ya. Oke, jadi bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Sebenarnya saya sudah merasa cukup baik dengan dalam mendengarkan aktif itu Pak. Namun masih perlu meningkatkan kemampuan Pak dalam memberikan umpan balik yang lebih tepat gitu Pak. Saya ingin mendapatkan pandangan dari Bapak lah perihal itu gitu Pak. Iya, kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan nanti ke depannya Pak? Harapannya mungkin saya berharap dari observasi ini bisa mendapat berupa masukan lah Pak dari Bapak yang dapat membantu saya meningkatkan kompetensi coaching saya. Saya juga berharap dapat memperoleh tips praktis gitu dari Bapak agar bisa saya terapkan dalam proses coaching saya selanjutnya gitu Pak. Oke, boleh Pak Nemar. Tapi Pak Nemar nggak merasa gugup hari ini kan? Ya pasti ada lah Pak. Pasti ada ya. Ya, manusiawi Pak. Kita saat melaksanakan apa ini jangan gugup. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke, Pak Nemar sama-sama. Ya. Cepet kali. 3. Baik, Pak Nemar sudah selesai. Kalau begitu Pak, Bapak silakan memulai sesi coaching bersama coachingnya. Ya kan, saya harap itu berjalan dengan lancar dan lurus. Jadi jangan ada kegugupan. Baik Pak, terima kasih. Oke Pak Nemar, saya pamit. Terima kasih Pak ya. Selamat pagi Bu Nova. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya Bu Nova? Tuhan sehat Pak, kabar Bapak Pak? Alhamdulillah saya juga kabar baik Bu Nova. Ya, gimana Bu aktivitasnya akhir-akhir ini? Mulai agak padat sih Pak, karena tahun ajaran baru seperti biasa lah Pak. Iya, tapi masih tetap semangat kan Bu? Mas. Iya. Nah ini Bu, kita nggak punya banyak waktu. Jadi di waktu yang singkat ini, apa kira-kira yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini Bu? Gini Pak, kejenuhan saya dengan panggilan saya sebagai seorang guru. Biasanya kan di awal tahun itu identik dengan semangat baru, tapi sepertinya semangat saya sudah mulai berkurang. Jadi saya harap saya dapat cara atau ide gimana caranya untuk mengurangi kejenuhan dan meningkatkan semangat saya sebagai seorang guru. Sudah mulai apa Bu ya? Menurun semangat itu ya. Iya. Menurut Ibu
Kira-kira apa yang menyebabkan timbulnya kejenuhan itu sehingga semangat itu turun gitu? Mungkin karena beban tugas yang menumpuk kali Pak. Tugas administratif biasanya kan di awal tahun kita itu buat RPP atau modul ajar. Terus persiapan masuk kelas dalam menangani kebutuhan siswa yang beragam itu membuat saya merasa terbebani Pak. Jadi kadang saya merasa kurang mendapatkan semangat gitu aja lah Pak. Karena menurut saya rutinitas saya ini monoton, kerja dan kerja Pak. Gitu. Sehingga seperti kehilangan kebahagiaan Bu ya. Iya. Menurunnya rasa kebahagiaan Bu ya. Iya. Iya. Jadi kalau kita gambarkan momen bahagia itu ada di angka 10 nih contohnya Bu, skala 1 sampai 10. Kira-kira Ibu sudah di angka berapa itu? Kalau saya sih di angka 5 sih Pak, 5 atau 6 lah. Oh, masih di angka 5 atau 6 Bu ya. Jadi alasannya apa Bu kalau bisa beritahu Bu? Kalau di alasannya, kalau dibilang tadi saya mulai semangatnya menurun, ya Pak, cuman kan tetap juga yang harus kita kerjakan. Jadi ada di tengah-tengah sebenarnya Pak. Lebih ke manusiawi Bu ya. Iya. Kejenuhan itu hal yang wajar gitu ya. Iya. Jadi Bu berharap di angka berapa nantinya Bu ya dari skala 1 sampai 10 tadi Bu? Harapan saya sih ada di angka 9 sampai 10 Pak, seperti awal-awal masuk jadi guru masih semangat-semangatnya. Saya sih maunya seperti itu Pak. Iya. Kira-kira menurut Ibu nih ya, langkah-langkah apa yang harus Ibu lakukan untuk menaikkan atau untuk mencapai angka 9 atau 10 tadi gitu? Kalau menurut saya, kayaknya saya harus ingat-ingat lagi deh apa momen-momen bahagia saya di awal saya menjadi seorang guru. Mungkin itu jadi penyemangat untuk saya supaya semangat lagi Pak. Baru kemudian saya gambarkan itu dan saya coba terapkan lagi apa yang menjadi awal semangat saya menjadi seorang guru. Momen bahagia tadi Bu ya. Iya. Kira-kira Bu, kalau saya boleh tahu, ada nggak momen bahagia itu yang bisa Ibu jadikan sebagai apa namanya? Kalau dia bahasa zaman sekarang itu mengembalikan mood gitu Bu. Ada nggak kira-kira Bu yang biasa diterapkan atau pernah Ibu terapkan gitu? Kalau membalikan mood sih biasanya saya nonton film kesukaan saya Pak. Gitu kira-kira. Tapi kayaknya ya juga saya pikir-pikir belakangan ini saya udah mulai nggak pernah lagi nonton, sibuk dengan tugas-tugas. Nonton bisa jadi salah satu solusi kayaknya Pak untuk semangat saya. Untuk Bapak ingatkan tadi. Mungkin kapan-kapan bisa nonton bareng kan Bu? Iya. Iya. Jadi kan ada dia memang yang bisa mengembalikan mood tadi gitu ya. Nah kira-kira Bu, kalau mood itu sudah kembali nanti atau ingin mengembalikan penuh, siapa saja yang akan Ibu ajak untuk terlibat dalam proses ini Bu? Saya mungkin juga akan melibatkan teman-teman saya mungkin dalam pembuatan modul ajar atau RPP. Kan kami punya tim MGMP nih Pak. Kalau saya rasa saya sendiri saya nggak sanggup, jadi kayaknya rekan-rekan MGMP saya kali Pak yang membantu saya. Mungkin jangan hanya untuk membantu mengerjakan modul aja Bu ya, Iya. membantu ngawani nonton. Boleh gitu. juga. Ide yang bagus. Iya. Jadi Bu, berapa lama lah waktu yang dibutuhkan kira-kira Bu? Kalau waktu yang dibutuhkan mungkin bisa sampai sebulan kali Pak. Sebulan dulu mau nonton atau menggali apa kira-kira yang yang membuat saya untuk semangat lagi. Sebulan cukup deh Pak. Membangkitkan semangat Iya. tadi ya, dengan cara menjalankan hobi yang sudah Iya, lama menjalankan hobi. tidak terjalankan Bu ya. Iya. Kira-kira Bu, kapan rencananya nih Bu? Ibu akan memulainya nih Bu? Kayaknya habis coaching ini loh Pak. Luar Lebih biasa. cepat lebih baik kayaknya Pak. Sesi coaching kita kali ini. Iya. Bagus mantap Bu. Bagaimana Ibu akan memonitor dan mengevaluasi apakah rencana aksi ini yang sudah Ibu susun itu benar-benar berjalan dengan baik? Mana ya Pak? Kayaknya saya buat lebih ke catatan kali Pak. Mana ini yang sudah pernah saya jalankan, mana yang belum, mana kira-kira yang membuat saya semangat. Jadi kayak monitoringnya lebih ke buat catatan kecil, mana yang sudah oke saya checklist, saya laksanakan.
lebih ke mengonsep Bu ya. Iya, Jadi buat konsep. semua kegiatan itu nantinya akan terkonsep dengan rapi gitu ya. Kira-kira kalau seandainya rencana itu gagal, ada nggak plan B atau alternatif lain solusi yang dibuat? Saya lebih ke melihat catatan itu lagi Pak, buat melihat refleksikan dulu di mana kira-kira saya nggak pasnya gitu. Jadi saya lihat berdasarkan hasil refleksi. Memperbaiki diri Bu Memperbaiki ya, diri. melalui refleksi tadi Bu ya. Baiklah Bu, saya kira cukup baik. Semoga Ibu berhasil menerapkan rencananya. Terima kasih saya ucapkan sudah mau meluangkan waktu. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengungkapkan inisiatif Ibu ini? Cukup lega sih Pak. Tadi saya nggak kepikiran dengan hobi tadi, tapi setelah Bapak ingatkan, jadi oh iya juga ya, saya selama ini hanya kerja itu aja terus. Rupanya ada yang beberapa yang bisa saya lakukan gitu. Sampai lupa sama hobi Bu ya? Iya. Bu. Ada apa hal-hal lain Bu yang ingin disampaikan lagi? Saya rasa cukup Pak, itu aja dulu Pak. Iya, baiklah Bu, ini sangat baik dan saya sangat senang mendengar cerita Ibu. Semoga kita bisa terus berbagi dan berkolaborasi. Saya akan tunggu cerita Ibu di coaching selanjutnya Bu ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu, selamat beraktivitas kembali Bu. Neymar, kita sudah masuk pada sesi pasca supervisi. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama itu bagaimana Bapak menilai sendiri atau bagaimana cara Bapak menilai diri Bapak sendiri untuk performa dalam kompetensi tadi? Kalau saya pribadi Pak, saya merasa melakukannya sudah cukup baik, terutama dalam mendengarkan aktif. Namun saya masih merasa perlu memperbaiki cara saya memberikan umpan balik Pak. Saya kira Pak. Apa yang membuat Bapak berpikir demikian? Saya merasa coach dapat merespon dengan baik ketika saya mendengarkan aktif. Tetapi terkadang waktu umpan balik saya kurang spesifik dan tidak selalu membantu mereka Pak dalam menemukan solusinya gitu Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu, boleh Pak, silakan. Jadi saya mengamati tadi ada pada saat Bapak memberikan pertanyaan dan umpan balik itu menurut saya sudah sesuai dengan yang lebih tinggi ya dari standar yang kita rujuk. Gitu. Terima kasih Pak. Saya senang mendengarnya. Ya, bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Saya merasa lebih percaya diri gitu, Pak, dengan kompetensi saya dalam mendengarkan aktif dan senang mendengar bahwa saya sudah sesuai atau lebih apa Pak ya? Lebih dari standar yang dirujuk lah gitu Pak. Oke. Ya, dari diskusi kita ini Pak, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Pastinya Pak, saya akan fokus pada memberikan umpan balik yang lebih spesifik gitu Pak ya. Saya juga akan mencoba menyesuaikan pendekatan saya berdasarkan respon coachnya gitu Pak. Saya pikir saya bisa meminta bantuan dari kolega lah Pak yang lebih berpengalaman. Atau saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan tambahan gitu Pak. Jadi bagaimana pengamatan tersebut dicatatkan ke dalam form supervisi akademik? Saya akan mencatat hasil pengamatan ini Pak dalam catatan form supervisi akademik, termasuk poin-poinnya Pak ya, termasuk poin yang sudah sesuai standar dan area yang memang perlu dikembangkan. Saya juga akan mencantumkan rencana tindak lanjut yang telah kita diskusikan ini Pak. Ya, mantap sekali Pak Neymar. Saya sangat apresiasi sekali ya dengan apa yang telah Bapak lakukan. Sebagai penutup Pak Neymar, apa yang Bapak dapatkan dari proses ini, dari kegiatan kita ini? Ya pastinya saya mendapat banyak masukan berharga Pak mengenai kekuatan dan area yang perlu saya kembangkan di sini Pak ya dalam proses coaching ini. Saya merasa lebih jelas tentang langkah-langkah yang perlu
diambil untuk meningkatkan kompetensi saya, Pak. Terima kasih, Pak, atas bantuan dan masukannya yang sangat-sangat berharga bagi saya, Ibu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nemar. Sampai ketemu lagi di supervisi selanjutnya. Siap. Hai Bu Nova, apa kabar Bu Nova? Puji Tuhan sehat Pak. Kabar Bapak Pak? Alhamdulillah Bu, kabar saya juga kabar baik. Gimana Bu aktivitasnya akhir-akhir ini? Kita kan baru masuk tahun ajaran baru ya Pak. Jadi masih lagi sibuk-sibuknya lah mempersiapkan apa yang mau disampaikan ke anak-anak, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan proses pembelajaran Pak. Aja sih. Tapi mungkin masih tetap semangat Bu ya? Sampai saat ini masih. Iya, memang kita harus tetap semangat Bu ya. Ya, di sini Bu, di prasupervisi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu. Ya. Sebelum kita melakukan supervisi, saya terlebih dahulu akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada coaching kali ini, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai. Ya, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian? Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Ya. Kemudian bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ibu ya? Iya. Menurut Ibu, ini Ibu ya, saya ingin membantu mengembangkan kompetensi yang mana menurut Ibu? Kalau dari saya sih mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan berbobot. Itu kira-kira dari saya Pak, kompetensi yang itu. Mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Iya. Bagaimana nantinya itu Ibu itu ingin untuk saya amati itu seperti apa? Saya harapannya saya nanti ketika saya melakukan coach dengan coach, saya ingin Bapak memperhatikan apakah pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan itu, apakah pertanyaan yang sudah terbuka atau belum. Kemudian bagaimana kira-kira gestur tubuh saya dalam menanggapi coach, apakah memang betul-betul sudah mendengarkan atau belum. Kira-kira di bagian situnya sih Pak. Iya, siap. Terus Bu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kalau menurut saya sih kemampuan mendengar aktif saya sudah oke lah Pak. Cuman mungkin dalam hal pemberian umpan balik pada coachnya nanti kadang masih belum sesuai mungkin dengan harapan si coachnya sendiri Pak. Di bagian umpan baliknya? Iya, di bagian umpan baliknya. Iya. Terus Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Kalau harapan saya sih saya harap Bapak dapat memberikan masukan yang membangun untuk saya gimana perbaikan ke depannya Pak. Oke lah Bu. Ya mungkin itu aja yang saya tanyakan di supervisi ini Bu ya. Nah, kalau begitu mungkin saya sampai di sini aja pembahasan kita. Ibu silakan lanjutkan kegiatan coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar Bu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Siang Pak Nadri. Siang Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Syukurlah Pak. Gini nih Pak, kita kan punya waktu yang singkat. Apa kira-kira yang Bapak harapkan dari percakapan kita kali ini? Begini Bu, saya dalam beberapa waktu ini mendapatkan masalah di dalam kelas yang mana ada seorang murid yang awalnya itu dia sangat rajin, sangat cekatan, sangat aktif, bisa kita bilang. Ternyata di beberapa pertemuan akhir-akhir ini dia sangat terlihat murung, terlihat pendiam, sehingga tidak tertarik untuk belajar gitu. Jadi tadi ada yang awalnya rajin ya Pak, Awalnya sesuainya rajin. jadi murung lah bilangnya Pak. Menurut Bapak apa kira-kira yang menyebabkan masalah itu? Saya juga belum ada cross check terlebih dalam, tetapi saya juga sudah bertanya kepada teman sebangkunya dan teman satu kelasnya.
mengapa kira-kira anak tersebut merasa pendiam atau kok tiba-tiba jadi pendiam, tetapi kawannya juga tidak menemukan jawaban dari situ, karena memang tiba-tiba anak ini 180 derajat menjadi pribadi yang introvert. Jadi Bapak gali dari kawannya, Pak? Saya dari kawan. Oke, jadi kondisi ideal apa yang menurut Bapak yang harusnya terjadi pada anak kita ini? Nah, gini Bu, sebenarnya anak kita ini adalah anak yang rajin, tetapi belakangan ini menjadi murung, bukan hanya di pelajaran saya, tetapi saya juga tanya kepada kawan-kawan yang masuk di kelas itu, juga sama jawabannya. Anak ini tadinya bagus, aktif, dan juga murung. Nah, itu. Menurut Bapak harusnya anak itu gimana? Harusnya anak itu dia aktif dia Bu. Biasanya kalau kita kasih sedikit tes aja, dia orang pertama yang menjawab itu Bu. Nah, kita pengen mengembalikan itu, kita pengen dia itu menjadi pribadi yang kembali seperti semula gitu. Berarti Bapak ingin gimana caranya supaya dia aktif lagi? Ya, Tadi Bapak sudah bilang kalau dikasih tes. Jadi menurut Bapak gimana nih langkah-langkah yang seharusnya yang terjadi supaya anak tersebut bisa aktif lagi? Begini Bu, saya udah coba metode pembelajaran itu dengan games, misalnya dengan games saya udah coba, tetapi dia juga tidak sama sekali respon. Saya bawa keluar kelas sebagai pengganti suasana gitu bilangnya, juga tidak mau gitu Bu. Dan saya juga guru mata pelajaran Indonesia sekalian kelasnya, mungkin Bu, saya mencoba untuk berkolaborasi. Nanti saya akan coba berkolaborasi dengan guru BK sebagai pembimbing psikologinya. Apa yang salah kira-kira? Kami nanti akan juga mengajak kerjasama orang tuanya, karena memang orang tuanya ini super sibuk. Jadi Bapak sudah mengusahakan dari proses pembelajaran. Berarti dari kondisi sosial emosionalnya mungkin. Sosial emosional. Jadi selain guru BK orang tua, menurut Bapak ada lagi yang boleh terlibat di kasus ini Pak? Nah, mungkin itu aja Bu, yang paling sentral, karena memang kita nggak tahu. Saya beranggapan karena anak ini murung pertama kali datang, saya beranggapan mungkin ada terjadi permasalahan di rumah yang dia saksikan secara langsung dan itu terbawa ke sekolah. Makanya saya coba nanti berkolaborasi dengan guru BK dan orang tua murid, sehingga ini permasalahan bisa kita gapai solusinya. Jadi guru BK, orang tua, mungkin kawan-kawannya tadi juga sudah dilibatkan. Jadi berapa lama lah nanti kira-kira waktu yang Bapak butuhkan untuk hal tersebut? Saya rasa dalam satu kali pertemuan mungkin saya dapat solusi. Satu kali pertemuan Pak. Kemudian kapan rencana Bapak akan memulai? Besok Bu, besok saya akan panggil orang tuanya, juga kami akan datangi bersama guru BK. Kami akan home visit ke rumahnya, karena memang ini orang tuanya sangat super sibuk. Kami kalau tidak bisa dihubungi, kami akan lakukan home visit, sehingga masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini bisa dicapai solusinya, sehingga dia kembali seperti semula. Tadi dengan home visit ya Pak, memang lebih cepat lebih baik ya Pak? Lebih cepat lebih baik. Oke, jadi bagaimana cara Bapak mengevaluasi apakah rencana ini nantinya sudah berjalan dengan baik atau tidak? Saya rasa berjalan dengan baik. Jadi dengan adanya seorang orang tua yang memang sebagai pelaku terhadap kejadian-kejadian yang ada di dalam rumah, dan ada juga guru BK sebagai penasehat psikologinya, membimbing dia
dan kemudian juga ada sebagai wali kelas yang menuntun dia di dalam kelas gitu. Saya rasa ini sangat efektif dan saya yakin pasti berhasil. Kalau menurut Bapak pasti berhasil, kita ambil jauh-jauh nih ya Pak. Seandainya rencana Bapak yang sudah Bapak susun tadi nggak berjalan sesuai dengan harapan Bapak, Baik. gimana kira-kira? Atau apa sih yang bakal Bapak lakukan Pak? Nah, saya memiliki opsi lain, rencana kedua gitu, yaitu dengan mendatangkan walinya, karena anak ini pertama kali masuk itu yang menghantarkan kemari itu bukan orang tua tetapi walinya, artinya ibu tantenya adik dari mamanya yang mengantarkan kemari. Saya juga coba berkomunikasi dengan tantenya ini karena sedikit banyaknya dia sering misalnya kayak berjalan-jalan, kayak curhat dan lain sebagainya itu dia nyaman anaknya dengan tantenya. Saya coba tantenya nanti. Kalau orang tuanya tidak berhasil, terkesan menutupi permasalahan, saya akan coba gali dari tantenya. Oke, begitu tadi ya Pak. Kalau tadi home visit atau orang tuanya gagal, berarti walinya ya Pak? Wali. Berarti gimana nih? Kira-kira dari harapan Bapak tadi udah terjawab nggak? Tadi kan awalnya Bapak ingin cara anak tersebut aktif. Dari jawaban yang Bapak buat, menurut Bapak udah terjawab nggak tadi? Saya rasa sudah terjawab dengan adanya kita diskusi seperti ini, lebih firm rasa saya dapat pemikiran baru sehingga tinggal saya mengeksekusi rencana aksinya. Oke Pak, baiklah Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Pak. Gimana perasaan Bapak? Udah mengungkapkan isi hati Bapak? Lega Bu, ya seperti seorang yang sedang jatuh cinta, mengungkapkan isi hati itu jauh lebih baik daripada memendam. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Semoga apa nanti yang sudah Bapak rencanakan bisa terwujud dengan baik, anak tersebut bisa kembali rajin dan aktif kembali. Jadi ada kira-kira hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa cukup. Oke Pak, jadi ini nanti saya tunggu di sesi coaching berikutnya Pak. Gimana cerita Bapak mengenai hal ini? Boleh. Oke Pak, sekian dulu coaching kita kali ini. Sampai jumpa. Baik Ibu Nova, kita sudah sampai di tahap akhir dari kegiatan supervisi kita. Tapi sebelum menutup supervisi, saya akan menanyakan beberapa hal. Boleh Bu ya? Boleh Pak. Iya. Oke Bu, yang pertama yang ingin saya tanyakan itu bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi Ibu tadi? Kalau penilaian saya sendiri sih, saya rasa sih sudah cukup baik tadi ya Pak dalam hal mendengarkan aktif. Cuman masih adalah hal-hal beberapa hal yang perlu saya perbaiki, terutama pada saat pemberian umpan balik tadi kepada coaching. Di umpan balik Bu Iya. ya, mungkin perlu diperbaiki Bu ya. Iya. Baik Bu, kemudian apa yang membuat Ibu menilai demikian itu Bu? Kalau menurut saya, tadi kan saya sudah melihat nih bagaimana respon coach. Jadi saya merasa coach itu sudah merespon dengan baik atau nyambung ketika saya mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, sehingga coach tadi merasa dia menemukan solusinya sendiri. Cuman di umpan balik tadi rasa saya kurang mengarahkan lebih spesifik lagi apa yang harus dilakukan. Itu menurut saya Pak. Oh iya Ibu. Memang kita fokusnya di umpan balik Bu ya. Iya. Ini Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Pak. Iya. Jadi Bu, saya mengamati tadi pada saat Ibu memberikan pertanyaan dan umpan balik itu sudah sesuai, bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk gitu. Ya. Terus bagaimana pendapat Ibu mendengar itu? Terkejut juga sih Pak, karena saya kira tadi kurang di umpan baliknya, padahal penilaian Bapak justru lebih dari standar yang dirujuk. Jadi terkejut lah Pak. Alhamdulillah mantap Bu ya. Iya. Jadi dari diskusi kita ini,
apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini, Bu? Berarti saya akan lebih fokus lagi dalam pemberian umpan balik nantinya, Pak. Saya akan melihat lagi catatan saya terkait coaching yang sudah dilakukan. Saya akan latihan-latihan dari situ. Kemudian saya juga akan bertanya lagi kepada ahlinya tentunya. Kemudian melakukan pelatihan-pelatihan mandiri tentunya yang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Berarti masih lanjut terus belajar lah, Bu, Iya, ya. terus belajar. Iya. Bagaimana hasil pengamatan tersebut dicatatkan ke dalam Home Supervisi Academy, Bu? Ya, saya akan catatkan apa tadi poin-poin penting yang telah saya dapat. Kemudian di mana tadi poin saya yang sudah tinggi, bagian mana yang kurang, saya akan catatkan ke form supervisinya. Kemudian saya akan mencantumkan apa rencana tindak lanjut saya ke depannya, Pak. Oh, baik. Bagus sekali, Bu. Ibu bahkan sudah membuat rencana tidak lanjut, Bu, ya. Iya. Oke, Bu. Sebagai penutup nih, Bu, ya. Apa yang Ibu dapatkan dari proses ini, Bu? Saya rasa saya sangat senang, Pak. Saya dapat masukan-masukan berharga dari Bapak. Tentunya masukan-masukan ini penting untuk mengembangkan kompetensi saya di bidang coaching nantinya, Pak. Iya, Bu. Berarti harapannya ke depannya dengan terus belajar dan belajar, semoga kegiatan-kegiatan seperti ini itu akan menghasilkan yang lebih baik lagi, Bu, ya. Iya. Mungkin, Bu, untuk pertemuan ini sampai di sini saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat untuk kita, ya. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Bu.